Oke Mbok, nggih. Disampaikan nggih Mbok nggih, kalau tak langsung mriko. Niki sampun kerucuk-kerucuk niki Mbok. Nggih. Assalamualaikum. Oke, kita makan dulu. Habis itu kita lanjut ke materi. Oke. Gimana Mas? Kenyang kan ya? Silakan. Iya. Aduh, gimana masakannya Oh, Mbok enak kemarin? Pak. Gak pernah saya temui di Belanda Belanda. sana. Aduh, agak ini mata saya, saringan saya agak capek nih. Biar saya lepas kacamata enggak apa ya, biar lebih Biasanya kalau capek itu saya biagukan. diagukan. Kalau Terus saya sini saringan, mungkin Sukoyomi. bukan kokoyan. Wow. Nanti tak panggilkan jutsu segel dewa kematian saja. Oke, lanjut ya. Nggih. Yang tadi kita dari mana? Tentang mahasiswa bingung itu ya, karena bingung mikirin judul itu ya. Iya, Pak. Oke. Jadi gini Mas, mahasiswa ini mohon maaf Mas Akbar ini mau ndak mau saya anggap seperti anak kuliah biasa ya. Maksudnya saya ndak lihat jenjang S1 S2 S3 ndak ya. Nggih. Jadi Mas Akbar itu saya anggap sebagai mahasiswa yang kosong, tong kosong berbunyi nyaring. Ya, Nyaring bunyinya. iya berbunyi nyaring ya. Jadi ibaratnya otaknya masih nol. Ya, otaknya masih nol ya. Mohon maaf, biar saya maksimal gitu loh. Ya. Oke, gini. Jadi sebagai mahasiswa, sebagai peneliti itu jangan mau dibuat pusing oleh judul, itu ndak boleh. Kalau kamu mikirin judul tok, itu ndak akan selesai. Kalau kamu mikirin kuantitatif ya atau kualitatif ya, itu juga nanti malah ndak selesai. Loh, ya dengerin saya dong, kok kamu malah gini. Ngantuk, Pak. Oh, habis makan. Oke, lanjut. Nah, tips awal ya untuk membuat atau untuk memulai sebuah penelitian itu yang pertama kita jangan mau pusing debat. Nggak mau dibuat pusing oleh judul. Nggak mau dibuat pusing oleh kuantitatif kualitatif, tapi yang pertama adalah mari kita belajar mengidentifikasi masalah. Belajar mencari masalah ya. Ya, itu yang harus diingat oleh semuanya. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah atau mencari masalah. Gimana Pak caranya mencari masalahnya? Oh, gampang ya, mengidentifikasi atau mencari masalah yang pertama menggunakan ini. Mata, Pak. Iya, Alis. pengamatan. Ya. Yang kedua menggunakan ini. Lalat. Ini loh. Oh, mulut. Iya, bukan. Wawancara. Interview. Ya. Interview. Nah, jadi kita bisa mencari masalah itu kalau kita mau ke sebuah lembaga atau institusi, kita mau melakukan penelitian di lembaga, di perusahaan, dimanapun, kita harus mengidentifikasi masalah apa yang layak dikaji, yang untuk diteliti. Yang pertama dengan pengamatan, ya menggunakan mata, pengamatan itu ya, bukan menggunakan hidung atau menggunakan dengkul, bukan. Pendengkulan. Jangan ya, tidak boleh. Kemudian wawancara, ya. Jadi kita nanti yang pertama itu kita observasi lah, kira-kira yang kita amati itu gimana sih, masalahnya itu gimana sih, oh itu layak diteliti atau enggak sih, oh ada masalah di ini, di itu, nanti kita akan tahu ya. Yang kedua, jika pengamatan dirasa kurang kuat, karena kan kita kan orang baru ya, orang baru kan kadang-kadang yang kita amati itu bukan menjadi masalah yang serius. Nah, kadang-kadang kita orang baru, jangan-jangan masalah yang mau kita kaji itu adalah hal yang lumrah bagi lembaga. Nah, untuk menguatkan itu kita bisa menggunakan wawancara. Kita tanya ke atasannya lembaga itu, ke pimpinan lembaga itu. Kalau di pendidikan ya kita tanya ke kepala madrasah, kepala sekolah, ke guru, ke wakakurikulum, ya itu seperti itu tekniknya. Nah, setelah hasil dari observasi, pengamatan, dan wawancara interview tadi sudah matching, sudah saling menguatkan, artinya yang kamu amati, yang dirasa masalah yang diamati itu sudah oke, kemudian dikuati oleh hasil wawancara dengan pihak responden yang valid, yang kredibel, ternyata masalahmu itu memang matching, ya oke, lanjut kita bisa memulai dengan menulis atau menyusun proposal penelitian. Ora tek judul berarti Pak. Ya sebentar ya. Oh, ya. Jadi gini, kalau kamu sudah menemukan masalah ya, misalnya sampai nelit kan prodinya kan
psikologi pendidikan ya tadi. Misalnya gini aja, misalnya masalah pendidikan kalau dari sudut pandang psikologi itu minat, misalnya minat siswa. Minat siswa itu kan bisa dihubungkan dengan psikologi ya, minat belajarnya itu loh mas. Ya minat belajarnya itu, oh siswa itu minatnya lemah, minatnya itu menggebu-gebu misalnya, itu kan bisa dihubungkan ke psikologi. Nah kalau kamu sudah menemukan masalah di minat belajar siswa lah, judul tinggal dirangkai. Contoh, sama pengen ambil kualitatif atau kuantitatif? Statistik ya, oke. Oke, kuantitatif statistik ya. Nah misalnya nih saya punya judul seperti, misalnya gini, maaf belum judul, sampean sudah menemukan masalah minat belajar siswa ya, lemah sekali. Jadi di lembaga ini minat belajarnya itu lemah, entah dipengaruhi beberapa faktor mas ya, mungkin dari internal atau eksternal ya. Nah kamu ingin meneliti itu, kamu ingin berupaya untuk memberikan treatment atau perlakuan yang bisa memperbaiki minat itu. Nah misalnya nih, karena kita kan sama-sama muslim ya, kalau bisa penelitian itu harus terintegrasi dengan agama. Jadi ada integrasi keilmuan antara sains dan agama. Misalnya ada masalah di minat, nah maka kita harus mengintegrasikan itu dengan agama. Contoh misalnya dengan minum susu ya. Maaf, minum susu ya. Minum susu itu erat loh hubungannya dengan agama. Karena apa? Minumannya Nabi dulu itu susu. Nabi itu sangat gemar minum susu ya. Susu murni ya maksudnya ya, bukan susu buatan. Susu unta. Bukan loh. Maaf ini Nabi loh, enggak boleh dibuat bercanda. Oke. Berarti yang pertama kita harus belajar mengidentifikasi, mencari masalah. Oke. Gimana Pak ini tips? Belum tips. Ini kita contoh judul saja. Tadi kan sudah menemukan masalah minat ya. Maaf agak sini biar nggak sih loh. Agak gini, agak maju aja. Maju. Nah, ya. Sama aja. Iya. Jadi gini, kita sudah menemukan sebuah masalah tadi, minat belajar siswa. Nah, kalau membuat judul penelitian itu, kalau sudah ketahuan masalah, kita harus buat judul itu yang tidak bisa ditebak. Ibaratnya itu yang menimbulkan rasa ingin tahu atau rasa penasaran atau bahkan kontroversi, nggak apa-apa. Contohnya itu tadi, hubungan kita integrasikan dengan sunnah minum susu tadi. Jadi nanti judulnya itu seperti ini: pengaruh kebiasaan minum susu terhadap tingkat minat belajar siswa di lembaga ini tahun pelajaran sekian-sekian. Nah gitu aja. Jadi kalau membuat judul itu yang belum bisa dijawab atau yang belum bisa dibaca hasilnya, entah itu dengan minum susu, minat itu dikaitkan dengan kebiasaan apa, misalnya toharoh, itu kan kita enggak tahu. Kalau dulu gitu Pak. Iya, ya enggak apa-apa. Kalau minat dikaitkan dengan kayak metode pembelajaran sudah banyak. Media sudah banyak. Antum S3 harus beda. Ya. Paham ya? Dari sini paham? Insyaallah. Oke. Ada yang tanya lagi? Tadi mengenai tips apa tadi? Tips. Judul udah Pak ya? Iya, judul sudah. Tips itu Pak. Selanjutnya kan latar belakang. Oh iya, oke. Latar belakang atau bahasa Jombangnya itu background ya. Bagi saya background atau latar belakang itu adalah bagian dari skripsi tesis dasar yang paling sulit. Karena apa? Latar belakang itu adalah pintu awal yang menentukan isi skripsi, isi tesis, isi disertasi. Biasanya kalau saya membuat penelitian, latar belakang itu saya selesaikan itu biasanya itu saya kurang kalau cuma 1 bulan. 1 bulan itu hanya itu baru frame-framenya saja, minimal 2 bulan saja. Karena saya harus, latar belakang saya harus bagus. Sama pernah enggak baca skripsi tesis disertasi itu yang latar belakangnya itu membuat sampean ngantuk? Wah, banyak Pak. Enggak cuma ngantuk ya, apa saja? Ya, ngeluh, emosi. Wes, Soalnya kan
bulet ya Iya, kan, latar belakangnya itu bulet. Nah, maksudnya ndak menulis bagian-bagian yang rute ke latar belakang. Kadang-kadang apa ya, meneliti tentang hasil belajar, tentang psikologi belajar, tapi dia 2 lembar bahas permen Diknas, bahas permen yang lain, kadang-kadang bahas permen Mentos, Hexos lah, itu enggak perlu permen-permen gitu itu dibahas itu. Latar belakangnya 20 halaman tapi bahas permen Hexos, Mentos, hot pop, itu enggak perlu. Nah, jadi gini, gimana? Sama tadi tanya tips ya? Iya Pak, kan latar belakang kan Sulit ya. sulit Oke. Pak katanya. Ada tips buat Gimana kalau kita dialeknya itu bahasa Belanda, in Holland, Rek. Ojo lah, In Pak, Holland. ojo. Ya enggak apa-apa. Saya Holland itu Loh, enggak. ingat Nanti Mas kalau Holland. oh iya, enggak apa-apa, nanti kalau enggak ngerti nanti Mas Sabar bisa cut saya untuk kembali ke bahasa Indonesia ya. Siap. Oke. Tips pertama ya. Oke. Tips pertama itu langsung kita bahasa Holland ya. Oke. Oke, kita mulai bahasa Belandanya ya. Ini ya mohon maaf, ini saya enggak pamer ya, kebetulan saya juga pernah ke Belanda masalahnya. Waktu itu nemui sahabat saya ya. Waktu itu dia mau launching ketoprak di sana. Jadi saya diundang, akhirnya saya ke sana. Naik land waktu itu ke Belanda karena belum ada pesawat terbang. Ya. Jadi oke ya, tip pertama kita langsung bahasa Belanda nih. Number 1, beste. Oh, habis kena nasi goreng. Beste. Kayaknya Habis makan beras, makan gabah. Kayaknya cukup. Iya. Ini nggak paham ya? Oh udah iya. ketabrak disertasi nanti. Berarti kita pakai Gabah tadi bingung Pak.